Oke, kenalin, aku Zaki dari pemiliknya atau owner dari Seventeen Ice Cream yang ada di sampingnya Fakultas Teknik UNY. S1-nya dulu di Erlangga, jurusan manajemen. Tak temui saat ini jenjang magister MBA, Master of Business Relation di UGM. Umurnya sekarang 25 tahun. Seventeen Ice Cream seperti dengan namanya, kita bergerak di bidang F&B, konteks ice cream, dan kita ada di beberapa dessert lain seperti cheesecake, ada cake, ada brownies, dan ada beverage lain seperti coffee dan coffee. Dari mulai aku SMA, itu udah mulai untuk di F&B. Dulu aku di onigiri, sempat juga ada di beberapa bidang lain, tapi tetap di F&B. Alasannya simpel sih, karena ini bidang yang tak kuasai dari awal, dan nggak terlalu costly dengan dibanding bidang-bidang yang lain, dan paling minim costnya itu di F&B memang. Karena kan produknya cukup sering konsumsi, tiap hari pasti orang butuh makan dan minum, jadi kayak itu yang paling relevan untuk dilakukan oleh manapun dari si waktu itu sampai sekarang. Aku ingat banget dulu di SMA ada majalah Hai. Majalah Hai itu tiap minggu tuh ada edisi baru, dan pas banget sebelum Fresh Band itu ada salah satu majalah yang edisinya tuh bahas tentang anak muda yang suka jualan gitu. Nah, mungkin dari itu baca-baca langsung aku kebuka insight tentang entrepreneurs. Dulu zaman SMA kelas 1, aku nganterin, tau kayak onigirian di Indomaret, nah itu aku anterin ke sekolah-sekolah. Itu jadi ada kayak tetanggaku bikin, nanti aku habis subuh tuh aku ngambil, terus nanti jam 6, setengah 6 gitu aku udah nyebarin ke sekolah-sekolah. SMA atau awal kuliah, karena kan itu lagi euforianya anak-anak seumuran waktu itu lagi main atau belajar, tugas itu, jadi waktunya susah untuk dibagi. Jadi mungkin waktu itu zaman aku sempat bikin brand fashion, sempat bikin banyak brand, itu waktunya sempat pecah lah karena banyak prioritas aku. Tapi untuk yang punya offline itu aku semester 3 kuliah S1 3. 6 usaha sebelumnya aku udah mulai dari SMA gitu. Jadi kayak banyak, udah banyak anak tangganya. Ini yang ketujuh gitu. Roti bakar itu aku pernah, fashion product pernah, kopi, kedai kopi pernah, terus makanan berat dulu nasi kulit pernah. Sebenarnya bukan karena suka ya, mungkin karena aku pengen mandiri dan pengen punya dalam tanda kutip karya sendiri gitu. Dan kenapa kewirausahaan, karena dia bisa menciptakan empowerment sih, dan bisa mensupport visi Indonesia untuk mencapai 20% entrepreneur. Sebenarnya kalau dijabarkan secara eksplisit itu ada dua faktor. Faktor internalnya itu karena kemandirian gitu, jadi lebih mandiri secara waktu, mandiri secara kapasitas, jadi aku bisa memaksimalkan kapasitas yang tak punya gitu, tanpa harus dihambat sama orang yang ada di sekitarku. Kalau untuk faktor eksternalnya, karena ya aku pengen, karena salah satu aspek Indonesia menjadi negara maju kan harus punya 20% populasi. Jadi aku pengen aku dan teman-teman yang lain di sini juga jadi bagian dari 20% itu. Jadi ada dua konsiderasi lah. Bisa dibilang ini bidang yang spesial. Gak semua orang bisa masuk dengan benar-benar cukup Pakistan. Jadi kayak karena udah terlanjur gembur dan udah cukup jauh anak tangganya, dan gak semua orang bisa punya anak tangga yang sama. Jadi ya mau nggak mau diterusin, dan kebetulan juga aku suka. Jadi tetap jalan etiknya. Mungkin aku udah 6 kali ya bikin sebelumnya ya. Jadi buat aku untuk start tuh lebih mudah. Pas untuk start lebih mudah, tapi sekarang mungkin susah buat aku untuk sustain 5 tahun, 10 tahun itu mungkin yang pengen tak pelajari. Tapi kalau isu seperti punya ide untuk di coming soon nih, tapi mungkin buat aku udah lewat. Maksudnya kalau untuk start di fase aku sekarang udah di masuk akal, lebih mudah. Kalau Seventeen Ice Cream tuh ini berarti ke 6 atau 7 mungkin.
karena aku pribadi senang popsicle ice cream. Jadi dulu pernah makan popsicle terus jadi punya pikiran gitu kayak someday pengen develop produk ice cream yang memang aku senang gitu. Nah mungkin awalnya dari situ. Terus akhirnya karena explore tempat, explore inspirasi brand dan lain-lain, jadilah si Seventeen Ice Cream. Tapi awalnya karena aku suka es krim. Iya berarti sekitar 3.000 scoop lah, atau ya sampai 5.000 mungkin bisa. Kalau waktu itu ya peak-peaknya ya. Karena waktu itu kan mahasiswa lagi aku kuliah, jarang hujan kayak gini. Bisa sekitar 3.000 sampai 5.000 scoop. Kita tuh terutama aku ya, kita keterbatasan modal. Karena aku juga nggak ada background suntikan modal dari manapun, nggak ada. Terutama dari orang tua aku, misalnya emang aku sebenarnya pernah bekerja as a corporate staff. Nah dari uang itu aku kumpulkan, makanya aku punya keterbatasan modal. Sebenarnya Seventeen ini cabang-cabang berikutnya juga yang akan kita launching itu punya produk yang beda-beda sebenarnya. Jadi beda kayak entah kamu lihat bisnis F&B yang lain yang punya banyak cabang, tapi produknya tuh punya similarity gitu. Kayak goreng gitu. Kopi ya kopi. Kalau kita tuh di masing-masing cabang punya main produk yang beda. Contohnya yang di Seventeen kita yang pertama itu fokusnya di hard ice cream sama gelato. Dan ada popping. Cuma nanti yang di sekarang udah kita buka di daerah Bijayan juga, itu kita fokuskan di soft ice cream. Juga teman-teman tahu McD, Nixu, nah itu kita juga punya soft ice cream. Mungkin kalau lain itu bisa digabung dengan satu konsep namanya sustainability competitive advantage. Nah itu bagaimana kita bisa kita bisa tahu kapasitas usaha kita, dan kita bisa compatible kan dengan kondisi marketnya, seperti yang ada di Seventeen sekarang. Walaupun kita punya keterbatasan tempat, keterbatasan modal, kita spend marketing atau authentic, tapi aku tahu sebenarnya senjata yang mungkin teman-teman toko yang lain belum dapat, yaitu personal approach gitu. Jadi nanti setelah teman-teman datang ke sana, teman-teman yang ada di Seventeen itu akan secara terbuka gitu menjadi teman baru kalian. Kayak mungkin kalau kalian pergi ke Mixu, pergi ke McD, kalian datang tuh kan sekedar beli. Jadi kalau kalian ke Seventeen, kalian pun nggak akan kalian akan mendapatkan juga dari kayak mungkin ngobrol kalau di kuliah di itu gitu. Kalian bisa dia curhat misal misalnya sharing sambil makan es misalnya. Jadi mungkin itu yang belum dilakukan sama teman-teman store es yang lain. Karena ya karena kalau masih beda, jadi kayak mungkin lebih sulit. Salah satu momen paling manis atau paling bahagia itu kan di umur 17. Mayoritas tidak semua, mungkin ada beberapa orang yang di umur 17 atau masa SMA jika ada masalah atau apa, nggak semua. Cuma buat aku pribadi di usia 30 tuh saya yang punya momen tertentu lah. Jadi kayak aku pengen membawa memoriku ini ke karya tuh sekarang. Jadi aku harapnya teman-teman yang datang juga bisa nge-recall kalian yang memiliki di kalian di mana 17 sama keluarga, sama teman, sama kawan. Jadi lebih nge-recall masa muda kita. Ada beberapa, mungkin kalau teman-teman baca buku Jim Collins mungkin teman, nah itu mungkin salah satu tokoh yang cukup baik untuk ditiru di bidang di industri besar di dunia, Jim Collins. Atau kalau di dalam negeri itu Bong Chandra, dia penggerak properti lah, tapi strateginya di entrepreneur cukup lama. Mungkin kalau misalnya aku lagi drop atau down untuk kayak ada masalah apa, kayak melihat mereka jadi kayak ternyata patternnya masih jauh. Jadi mungkin someday akan ada waktu bisa seperti mereka. Bisa aku bilang dari mulai aku sekolah sampai sekarang ya, mungkin buat teman-teman yang ini sekarang si kuliah dan pengen untuk mulai coba entrepreneur,
salah satu kalimat yang bisa kalian dengar adalah semakin kalian mikir semakin kalian takut. Jadi lakuin aja, berani aja. Nggak semua orang tuh punya keberanian seperti itu. Jadi kalaupun orang mau berspekulasi, kau pikir seperti apa tentang usaha yang kalian atau kita buat, tapi aku yakin mungkin orang-orang tersebut dia nggak punya seberani atau nggak punya, walaupun ternyata celah pun membuat itu dan nge-develop itu mungkin nggak semua orang bisa tenin. Dan jadi kayak itu kan not motivasi aku gitu. Karena ya sampai sekarang pun juga teman-teman yang seangkatan juga yang bergerak di bidangku sekarang atau di bidang perbankan itu juga gak banyak. Iya udah, maksudnya berarti kan emang ini bidang yang spesial gitu, nggak banyak kita orang berani. Oke, aku lagi pemilik dari usaha minta es krim. Semoga rekannya game pertama dan benar-benar dia bisa yang nonton deh bisa punya semangat itu dari istiqomah karena udah berat. Yang kalau bisa buat kita istiqomah sudah.